Informal Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi teman-teman wabarakatuh. semua, kembali lagi di Informal Podcast. Setelah sekian lama saya vakum, kayaknya terakhir upload bulan Februari, baru bulan November ini mulai aktif lagi. Ya kemarin karena ada corona dan lain sebagainya, sulit ketemu orang, sehingga ya jadi sulit juga gitu untuk untuk wawancara dan lain sebagainya. Tapi kemudian hari ini ada rencana untuk bikin Informal Podcast Season 2. Kita mau bikin sesuatu yang baru, yaitu kalau biasanya hostnya cuma satu, ini sekarang ada dua. Nah ini yang menjadi teman host saya. Teman host saya ini adalah sahabat saya pas SMA dulu. Namanya Mas Dimas Aji. Halo Mas Dimas. Halo Mas Isan. Mas Isan. Halo, gimana? Apa kabar? Halo. Halo. Baik, Mas Isan bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga. Nah ini Oke. Kita rencananya apa ya? Ya gini mau ngobrol-ngobrol aja lah, masih tetap sama dengan konsepnya informal yang apa ya? Ya namanya aja informal gitu ya. Kita ngobrolnya ngalor ngidul, macam-macam lah pokoknya kita obrolin. Nah ini untuk perkenalan aja, Mas Dimas Aji ini temanku SMA dulu, di SMA Satu Kasihan, SMA Tirto Nirmolo. Terus dia akhirnya lanjut ke Unsud di peternakan, nerusin jejak ayahnya. Terus sekarang kerja di Cirebon. Nah ini kemarin nemu tweetnya dia yang dia galau masalah hidup. Dia nggak tahu mau ngapain lah ini. Mungkin terkena sindrom quarter life crisis. Nah, akhirnya saya japri, dia sih yang menjapri saya. Kita japri-japrian ngobrolin kita mau ngapain. Akhirnya kita bingung, tapi terus aku usul, piye nek kita podcastan we gitu. Mungkin nggak dapat uang, tapi seenggaknya kita bikin sesuatu lah. Kita punya karya, kita punya ya seenggaknya bisa bikin sesuatu lah daripada mau meneng we. Jejak digital. Walaupun kadang itu menakutkan ya. Intinya betul. Intinya ingin Mas Isan. Iya Mas Haji. Jadi anak cucunya dhewe iki ngerti no. Wah, Mbah Kumbian, Bapak Kumbian tahu berusaha untuk menghadapi sebuah krisis dalam hidupnya ngono ya, Pak. Siap. Jadi mungkin aku mah cerita sithik sih, San. Boleh. Berhubung rungono bintang tamu, ya aku bintang tamu sih ora apa-apa. Siap. Jadi perkenalan wae. Ya, aku nang kene kita lah ya, bukan aku. Maksudnya ingin berkarya ngono. Ya mungkin walaupun mungkin di awal itu kita piye ben oleh duit ngono kan. Karena apa ya selamane dhewe kerja karo wong kan kene yo enggak ngono kan. Maksudnya ya kita pengen berdiri sendiri ngono. Ben berdikari. Ben iso urip lah walaupun berdikari, aja sebut merek kuwi BUMN. BUMN Pak. Intinya ki apa ya, di umur 24 tahun ini karena aku dan Mas Isan ini beda 2 hari. Ya jadi mungkin banyak kesamaan antara aku dan Mas Isan. Biar ya cah nom kuwi aja ngasih luntang-luntung sih. Ya, karena aku memang basic overthinking ya, jadi segala sesuatu dipikir. Jadi mungkin aku dan Mas Isan ini punya ide yang sama, gagasan yang sama. Sebagai anak muda mungkin yang dicari pertama memang profit ya Pak ya. Nggak munafik ya. Benar. Ya, tapi setelah berdiskusi lama, setelah banyak sesuatu yang dilalui, ya kita mengalir aja, kita niat berkarya, niat
bukan menghibur ya, niat sharing-sharing pengalamannya dhewe wae nek misalnya dhewe emeh bukan niat menggurui sih. Jadi ya sharing-sharing pengalaman wae. Ya, Apa ya, sing ya. wis tau mau lalui, solusine piye, apa sing intine nek ono solusi, nek ono masalah mesti ono solusi. Kuwi jare bosku. Oh, cari bosku. Ya Siap. ra. Jadi ya sebagai sebagai anak muda yang penuh overthinking, ya kita harus membuat sesuatu yang mungkin bisa menginspirasi orang lain dan mungkin nggak salah jalan seperti yang kita ambil San. Kita mungkin juga salah jalan di sana. Bener, bener, bener. Bisa jadi apa yang kita ambil sekarang itu belum tepat, atau? Salah. Bener. Ya, jadi Nek misalnya, oke, gimana? Kamu dulu. kamu dulu lah. Loh, Wilah piye iki Mas wong pacaran. malah jadi nggak enakan loh. Apa sih ini? Iya. Yes. Kowe sik sing tua sik lah. Waduh, lebih tua 2 hari ya. Iya. Ayo kakak. Ya sebenarnya apa ya? Eh, Seperti yang dikatakan Dimas Aji tadi bahwa apa ya istilahnya daripada kita itu overthinking tok gitu kan, daripada malam nggak bisa tidur, begadang kerja nanti kriip-kriip ngantuk gitu kan lebih baik apa yang di overthinkingkan itu tuh dituangkan dalam sesuatu. Kalau misalnya nulis mungkin Bener. orang malas gitu kan ngetik suwe, ya mungkin kita bisa hadirkan secara lisan. Nah, sekarang kan ada media podcast yang mungkin itu bisa jadi sebuah wadah bagi ke-overthinkingan kami untuk kemudian disalurkan kepada teman-teman Iya, yang betul. lain. Siapa tahu kan ternyata kita punya kegelisahan yang sama, mungkin nanti kita bisa saling ngobrol via media sosial kita masing-masing. Informal punya Instagram namanya @informalproject, kita bisa DM-an di situ. Jadi nanti mungkin kalau ada teman-teman yang ngerasa punya kegelisahan atau apa yang siapa tahu ternyata kita juga punya hal yang sama, bisalah kita jabri-jabrian, kita ngebahas dan mungkin nanti kita bawakan atau teman-teman itulah yang jadi bintang tamu kita nanti. Ya, kita ngobrol-ngobrol bareng lah. Iya Pak, karena Zoom-zooman nih lah. Walaupun ya, ngelak-ngelak kadang-kadang. betul, karena memang ya wes disyukuri, dinikmati. Setidaknya suaranya masih bisa terdengar. Karena memang harfiah dari podcast itu suara Pak, bukan audio Pak. Tanpa visual. Video Pak. Tanpa visual. Iya. Nek, jadi ngene iki San. Karena ini kan episode perdana season 2 ya. Yoi. Ya kan? Yoi. Nah, jadi Dewi mungkin ya mengutarakan latar belakang kenapa kita ini membuat podcast kono ya. Jadi Dewi iki nggo wadah, nggo kanca-kanca, nggo dhewe barang, misalnya bangane reso turu tadi Isan ngomong juga. Bangane engko turu wengi kerja kriip-kriip ya mending dhewe sharing-sharing ning kene. Jadi bisa menambah silaturahmi. Bener banget. Dan pokoknya bisa menginspirasi. Walaupun mungkin background-nya ya kayak ngene apa onane, tapi yang penting kan isi pembicaraane kuwi ya ono walaupun sithik jane dhewe iki akeh gibahe tok. Enggak apa-apa kalau yang digibahin itu misalnya tentang kebijakan, tentang sesuatu yang penting itu enggak apa-apa. Iya toh. Saya dulu pernah menulis di medium saya. Judulnya itu ngerasani sebagai metode. Jadi dulu saya dan teman-teman saya di arsitektur itu bikin acara namanya ngerasani arsitektur. Jadi sih yang kita gibahin itu arsitekturnya gitu. Kalau kenapa kok metodenya malah pakai ngerasani gitu kan atau pakai gibah? Karena kan sebenarnya kalau kita hanya pakai metode ilmiah, ya ini bukan mendiskreditkan
metode ilmiah ya, tapi itu kan cukup ketat ya. Jadi apa ya, dia kaku, enggak luas ke sana kemari gitu kan. Padahal sebenarnya kalau kita lihat katakanlah infotainment misalnya, itu kan kalau ngulik orang bisa dalam banget ya. Iya toh? Iya, betul. Nah, Iso ngerti makanya jero-jero barang. itu dia. Nah, menurutku metode itu kayaknya cocok deh buat diterapkan untuk mengulik sesuatu yang lain gitu loh. Daripada kita mengulik tetangga, mengulik teman, lebih baik kan kita mengulik sesuatu misalnya tentang ilmu, tentang kebijakan dan sebagainya. Siapa tahu kita nemu apa ya, sudut pandang baru yang hanya kita dapatkan dari metode ngerasani itu tadi. Jadi Rasane. sesuatu yang Oh, tadinya buruk, nah, ini kita rubah, kita breakdown, kita balikkan jadi sesuatu yang baik. Sok-sokannya ngono betul. kuwi gitu ceritane. Yo yo kaya ngene iki wae, Mas Isan. Kan dhewe metode ngrasani wae Yai. karena kan saiki lagi pandemi ngono kan. Heeh, heeh. Iya kan? Kita punya presiden yang hebat dengan apa namanya? Ini Dengan akhirnya jajaran mulai guys. orang-orang yang hebat juga. Iya kan? Yai. Iki mulai mlebu iki. Mulai masuk ini. Intinya kan ya mulai masuk ya. Walaupun mungkin aku Roisan jelas pandangan politiknya beda. Heeh. Rasa disebutnya lah ya. Yoi. Tapi kita percaya aja presiden atau menteri atau siapapun itu nggak mungkin mau menyengsarakan rakyatnya gitu kan dengan cara sekarang. Ya walaupun mungkin banyak kebijakan yang aneh ya Mas Isan, karena kenapa Iya, iya. sih ketua penanganan COVID kok malah Bapak kita, Bapak LBP, kenapa Iya. bukan Menteri Kesehatannya? Heeh. Ya itu kan mungkin memang dari Pak Presiden pasti sudah melihat plus minus orang. Ya, Karena ya. memang dari awal ini kan Pak Menkesnya sudah dibully. Iya, deh. Betul, harus dibully ngono loh. Tapi beliau Jadi, baru aja mungkin diundang idenya itu. OYO loh. Iya. Lagu ya. Nah, Karena apa ya? Aku katanya penasaran kan sebenarnya, serius. katanya kan berhasil itu kan menangani COVID di Indonesia. Ini Tapi ngapa piye? WHO orang undang Perdana Menteri ini apa Selandia Baru ya? Iya ya, padahal Apa kok malah Pak Terawan sing diundang? bener ya, padahal itu apa ya? Negara yang pertama kali pulih ya kayaknya. Benar-benar sampai kasusnya nol ya, zero gitu ya. Nek Tapi zero kok ini lu ning Vietnam sih, Mas Isan. oh, Vietnam malah zero. Aku malah nggak dengar kabar Vietnam nih. Jadi Iya, update Vietnam. ya maksudnya konteks berhasil itu seperti apa nek dhewe ndelok WHO mengutarakan Pak Terawan berhasil itu kita harus mengulik berhasil lagi sing koyo ngopo. Ya karena sekarang bukan pertumbuhan ya, angka positifnya itu masih tinggi di atas 3.000 terus kan. Ya. Walaupun tingkat kesembuhannya juga udah 4.000. Ya. Mungkin apa sih yang berhasil piye sih Jane? Menurutmu piye, San? Iya, aku jujur aja nggak tahu ya, Pak. Maksudnya mungkin karena juga WHO nggak memberi kita parameter gitu ya, ada variabel-variabel yang bisa kita lihat gitu loh tentang apa sih yang menjadi pertimbangan WHO, variabel macam apa aja yang kemudian menjadi tolak ukur sebuah negara itu dikatakan berhasil atau tidak gitu. Tapi mungkin begini, kalau kita bandingkan antara Indonesia dan Selandia Baru itu kan secara geografis saja itu kan sudah sangat berbeda. Dari luas wilayahnya itu kan bedanya jauh banget gitu kan. Selandia Baru itu hanyalah seperberapanya Indonesia gitu. Satu pulau kecil, ya nek dibandingkan Indonesia cukup jauh dan juga jumlah masyarakatnya, jumlah rakyatnya kan kita 270-an juta gitu ya. Ya ibaratnya kamu ngatur orang kayak di Singapura katakanlah yang hanya berapa juta orang dibandingkan kita mengatur orang 270 juta dengan segala latar belakang kesukuan yang berbeda, agama yang berbeda, pendidikan kita pun belum merata.
mungkin itu yang kemudian dilihat bahwa oh, ini negara tuh bukan negara yang gampang untuk ditangani gitu kan. Apalagi kita Mm-mm. sifatnya bukan negara kontinental ya, tapi kita pulau terpisah-pisah, Nah, tidak it- mudah secara transport. Mungkin itu juga salah satu tantangannya jadi orang yang berkuasa di Indonesia. Ora gampang loh ngatur hmm. wong semono kae. Pak, ini menarik Pak. Kowe kan mau ngomong kita bukan negara kontinental ya. Iya. Betul, dewe negara kepulauan. Hmm, Nah, nek benar-benar. misalnya antrak gue iki aku mau ngibaratke penyakit virus antrak lah. Wah, langsung ke peternakan Ya, ini ya. iki mlebu peternakan sithik. Yo, sithik wae kan. Iki Iya, aku iya. sharing karo koncoku sih. Dewe negara kepulauan itu bukannya harusnya lebih gampang untuk mencegah virus ya. Iya, benar. Iya. Harusnya iya. Katakanlah, Nah, aku iya. iya, maksudnya kan ini secara kasar ya, katakanlah, semisal Ah, kasarnya kita bikin satu titik fokus aja bahwa pulau ini yang menjadi epicentrum diisolasi gitu aja kan. Sehingga nah, nggak kuwi akan kemana-mana. Paling gampang kan ngono lah, Pak. kudune dari awal tuh bukannya kontra ya. Aku mau nggak setuju kontra tuh nggak setuju apa bedanya gitu. Sama itu, Pak. Ya harusnya kan waktu di China itu lagi booming corona kan kita bisa menstop semua aktivitas luar negeri, entah Hmm. itu orang keluar masuk, itu Iya, dunia iya. ditutup. Nah, ngopo kok malah dari awal ki dhewe wis telat pirang wulan ngono kan. Malah jadi iso nyebar nek misale pait-pait mbiyen ning Jakarta tok kan Jawa lockdown, bet. Nah, iya ora. Kudune Iya, kan jadi nek Jawa lumpuh, kita masih punya Sumatera, masih punya Kalimantan, masih punya Bali, iya, iya. sing iso nggo nopang ekonomine dhewe. Tapi kan sekarang udah terlanjur kayak gini, jadi susah mungkin untuk kedepannya negara kita, pemimpin kita bisa lebih bijak untuk menyikapi sebuah masalah. Ya emang ini virus baru, kan nggak ada yang Iya. siap, nggak ada yang tahu. Iya, cuman Jadi apa mungkin ya? untuk kedepannya lebih baik harusnya. Iya. Cuman itu sesuatu yang dulu tuh sangat aku apa ya? Aku sayangkan dan aku sempat marah sebenarnya gitu ya. Karena satu, kenapa kok ada virus kayak gini kok? Ya apa ya? Kalau 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 itu adalah kita gitu ya sebagai orang awam di kesehatan dan juga sebagai rakyat biasa yang nggak menjabat kuasa apapun, mungkin kita agak-agak apa ya, nyepelek kayak gitu tuh masih bisa dianggap wajar gitu. Tapi ketika kemudian kita berada di sebuah kursi atau jabatan yang di situ kita bertanggung jawab atas publik, harusnya kan kalau ada sesuatu yang seperti itu harusnya sekecil apapun itu nggak disepelekan ya Pak. Karena kan kalau kita lihat tanggapan dari bapak-bapak kita itu kan agak-agak piye gitu loh. Dan ya itu juga harusnya Iya sih, ketika dari virus ketika virus itu kemudian teridentifikasi bahwa punya potensi penyebaran yang sangat cepat, ya harusnya seluruh penerbangan tuh di-cut aja gitu loh. Atau kalau enggak, misalnya ya yang mungkin yang kena pertama itu Jakarta, ya udah si Jakarta itu diisolasi aja dulu. Ibaratnya oke lah kita habis katakanlah 100 T buat ngasih makan warga Jakarta, tapi kita semua aman. Daripada berlanjut seperti sekarang ini, 100 T juga nggak akan cukup untuk merecover kita kembali seperti semula. Menurutku sih. apalagi sekarang udah masuk resesi ya. Kita Ya, dua kita resesi nih. kuartal berturut-turut terus negatif sih. Min 3 apa ya sekarang? Tapi itu Pak, pasar saham malah meningkat tinggi Pak. Kemarin 3%, sekarang 2%. Berarti Oh iya, ngaruh resesi pasar saham. Ya, sama pasar ini sahamnya juga. malah positif gara-gara Malah positif. positif rong dino iki Pak. Aneh ya. Oh, aneh ya.
Dan ini Pak, ini ada, aku nggak tahu ya, Gue, apakah ini anomali atau gimana gitu. Kan kita kemarin benar-benar takut ya, ini akan menimbulkan dampak ekonomi yang sangat besar dan kita literally sekarang kita resesi, terus beritanya banyak yang di PHK juga. Cuman tuh apa ya? Aku melihat fenomena di Jogja ya. Itu kok orang malah banyak bangun rumah ya, Pak. Jadi nek aku lah kok sepedaan bisa tuh, malah do gawe omah. Iya. nek aku pergi-pergi sepedaan atau naik motor tuh di desa-desa tuh, ini kok orang-orang malah pada bikin rumah baru ya. Ini katanya susah itu kan, tapi kok malah bikin rumah baru. Iya. Dan terus kita lihat fenomena Lah apa? gue Para pesepeda ini, kan aku juga senang sepeda. Emang dari dulu juga gitu kan. Anehnya tuh kok sepeda yang digunakan sama masyarakat tuh sepeda yang mahal-mahal ya. Bukan sepeda sih murah loh, Pak. nah Sepedanya gue paling enggak udah 4-5 juta, bahkan ada yang sampai ratusan gitu kan. Itu kan sesuatu anomali yang ya aneh aja di tengah situasi yang sangat menjepit aneh. ini ternyata orang bisa seperti itu. Iya Pak, melihat fenomena itu, Nah, iya gue Pak. nek melihat fenomena itu mungkin apa ya? Susah untuk dijelaskan sih nek masalahnya berdasarkan data kan orang kaya malah nyimpen duitnya yang bank ngono kan. Mereka mengirit mengirit pengeluaran. Jadi nek di skala seperti ini malah mereka mengeluarkan uang yang tidak sedikit, mungkin karena mereka bosan di rumah ya Mas Isan ya. Bisa jadi. Dan mereka mungkin masih dapat kerja, masih WFH, WFH utuh duitnya tidak keluar ini itu. Ya karena bosan kan sekarang apa ya jenenge aku lali intinya tanaman itu malah ada yang sampai puluhan juta. Iya, sekarang janda bolongnya. sangat ngetren tuh tanaman. Padahal neng pinggir kali loh. Ngopo kok? Oke. Maksudnya itu Akeh nih pinggir kali jane. iya Ya kan janda bolong. itu bukan tanaman yang elit itu loh kayaknya. Tapi sekarang jadi mahal. Ya karena mungkin koyo fenomena gelombang cinta mbiyen ya. Iya, dulu Masih gelombang atusan cinta juta. itu. Iya Tapi mungkin ngopo ya sing apa? Kowe sik apa aku sik? Yang mau tak tanyain apa? Jadi ngopo sesuatu yang mahal itu berurusan dengan perempuan. Wah, angel lagi. Tapi menarik ini. Iya, kan janda bolong. Aku nggak apa ya jenenge bukan memojokkan janda ya. Janda kan perempuan. Iya kan? Harganya bisa sampai puluhan juta. Ya. Terus gelombang cinta. Cinta kan identik dengan perempuan juga kan. Ya walaupun dewe jatuh cinta. Apa meneh sih kita perempuan-perempuan dan mungkin mahal. Perempuan-perempuan meneh. Nah, kalau kita cuma nemu satu kasus ntar nggak valid dong itu argumennya kita. Kan kedua. Itu kan dua, Pak. Iya kan? Oh iya. Karena perempuan harus diperlakukan dengan istimewa, Pak. Nek delok seperti itu. Ya, aku melihatnya gini, Pak. Ini apa ya? Ya rada agak ngomongin pasar ya. Enggak, ini ekonomi. Pasar, Ekonomi. Kose gue. Episode selanjutnya itu. Oke, oh iya bener. Anu pakar buaya nih kene. Ya itu dia. Aku melihat bahwa apa ya, kalau kita ke mall misalnya itu nek mau kita apa ya iseng-iseng survei wae lah. Kira-kira yang dijual tuh banyakkan barang-barangnya cowok apa cewek sih? Kayak misalnya terus juga di Jogja itu kan ada apa tuh, kita sebut aja Jolly gitu ya, siapa tahu ngasih sponsor.
Itu kan kalau kita masuk ke dalamnya, Iya. ke dalam tokonya Boleh. kan kayaknya sebagian besar isinya juga isinya tentang pernak-perniknya perempuan gitu. Jadi aku sempat ngobrol sama temanku bahwa kayaknya banyak hal dari apa yang perempuan pakai itu memang apa ya menjadi komoditi yang laris itu loh Pak. Iya nggak? Jadi Iya sih. kalau kalau Betul. menurutku ya kita tuh jualan barang-barang yang berkaitan dengan perempuan tuh akan jauh lebih laris daripada kita jualan barang-barang yang berhubungan dengan laki-laki gitu. Kayak misalnya deh, Karena eh, memang, gimana? iya, gue saya lanjut ke saya. Kalau kalau aku lihat tuh gini, ya mungkin ini bisa dibantah ya, tapi dari apa yang sering terlihat dari aku tuh gini, kayak misalnya sepatu, baju, tas, itu kan kalau apa ya, cowok-cowok itu kan paling sepatu sih mahalnya apa sih, mungkin harganya 20 juta, 25 gitu kan. Tas kayaknya ada nggak ya yang segitu? Ya mungkin ada, tapi kan kalau kita bandingkan ya dengan barang-barangnya perempuan itu kan bisa jauh banget gitu Pak. Cewek-cewek beli tas Mm-mm. LV atau apa itu kan harganya bisa bahkan ratusan. Terus beli heels itu kan juga harganya Oh sangat ya. mahal. Kacamata, sarung tangan, jaket dan parfum. Jadi kayaknya apa ya secara demand katakanlah dalam bidang fashion aja itu perempuan tuh secara komoditas jauh lebih menjual lah daripada laki-laki gitu loh. Jadi menurutku wajar Mm-mm. aja nih kalau kemudian tanaman kayak janda bolong dan lain sebagainya kan juga walaupun tanaman nggak selalu identik dengan perempuan ya, tapi kayaknya umumnya cukup identik dengan perempuan lah daripada laki-laki. Ya mungkin itu juga sih yang disasar sama orang yang ngasih nama janda bolong itu. Tapi enak menurutku Iya Pak. sih. Ya, menurut perempuan itu menarik sih, Pak. Iya iya dong kan Entah kita itu laki-laki Pak. dari, Eh, nah iya, dari atas sampai bawah. Ya mungkin karena populasi wanita lebih banyak ya Pak ya. Jadi mungkin hmm, mereka lebih mendominasi itu Pak dibanding laki-laki. iya ya Tapi nek dari secara segi jumlah ya. harga memang bener sih jumlah mereka lebih banyak pasti ya wong wedok kan ora iso kalah san. Iya lah. Waduh. Ono tiga sing peraturan kan loh. Apa itu? Cewek selalu benar, jika cewek salah kembali ke Pasal 1. jika cewek salah kembali ke pasal 1, nah wis ngono kuwi ngerti dhewe. Makane mungkin mahal ya gara-gara kuwi. Kenapa perempuan ya mungkin gara-gara kuwi juga. Mungkin kok ono bintang tamu sing iso jelaske Mungkin kita kenapa harus produk perempuan atau nama-nama yang berbau perempuan, heeh. ya mungkin kita harus mengajak seorang perempuan juga kali ya untuk kita tanya-tanya tentang hal itu. Biar kita nggak bias gitu kan. Dewe, Nanti dikiranya hanya dari sudut pandang heeh. laki-laki gitu kan. Tidak adil gender gitu kan katanya. Oh iya bener. Jadi biar Ya adil dewe ya. kan duwe konco sing pertanian UGM. Konco pertanian UGM. Sapa iki? Ora. Iya, Anin. Oh iya Anin. Ada siapa Iya ya kan, tadi? Anin. Ada Mbak Heeh. Mustika. Oh, iya, Mustika. Ya, Dokteran tapi gue ya nggak apa-apa. Maksudnya kan dia mungkin bisa perempuan juga bisa itu. jadi bintang tamu. Buat Nah, mungkin buat apa ya ngobrolin masalah kuliah dan lain sebagainya kan kisahnya Mbak Mustika menakjubkan lah sesuatu yang keren bisa jadi apa ya topik yang iya, menarik lah untuk kita ya bahas. mungkin ini Halo Mustika kalau dengerin spoiler sedikit ya mungkin tolong bintang ya tamu. tolong mau kalau diundang Tolong di ACC Mustika. Aduh, tolong itu lah film yo bayarannya senyuman. Bener.
Daerahnya Skewer sithik ya San silaturahmi ya, pahala. bintang tamune Yoi, sapa? yoi. Oh, bener. Kemudian IPA telu ya? Dulu IPA 3, sebelahnya IPA 2. Nah, Mas Dimas itu Apa kemudian dari lebu IPA, Pak? dulu karena apa ya Pak? Sebenarnya aku nggak punya alasan tertentu sih, cuman kayaknya aku nggak mau ke IPS deh gitu. Dan karena di SMA kita cuma ada dua pilihan, hanya ada IPA dan IPS. Kalau aku nggak pengen ke IPS maka ya udah cukup Mm-mm. bisanya ke IPA. Ke IPA. Walaupun ternyata dong nggak bisa matematika, Oh nggak iya bisa dong. fisika, kimia apalagi. Ya alhamdulillah lulus lah. Tapi sekarang udah sarjana arsitek loh. Ya UII kan. alhamdulillah, Wah, alhamdulillah. privilege udah dapat kan Mas Isan. Yo enggak sih nah itu Pak, enggak lah. Iya kan, seenggaknya dengan kecemplung di IPA kowe iso lulus sarjana. Em, nek neng UI iki arsitektur oleh sekolah IPS Pak. Jadi piye yo? Oh, Si siapa itu teman kita ya Mas sih kebijakan kampus, Pak. Mas Fandi itu. Fandi kan IPS, tapi yo neng arsitektur jadi kakak kelasku, kakak tingkatku. Oh. Fandi kuwi sing gitaris ya? Apa Fandi ki drummer sih? drummer relas intro. Mantanku. Waduh, kok ketek mana nih kan? Aduh ya Allah, aku gak bisa move on aku iki Pak, Pak. Aduh. Ya mantannya Mas Aji itu nggak jauh teman-teman. Tonggone Dewi. Eh, Itu nanti akan ada sesi khusus tonggoku ya. perjalanan buaya ya. Menarik lah itu. Oh, iya aku iya sih aku akuin buaya, Pak. Buaya, buaya di udara, laut dan darat ya. Berjaya semuanya pokoknya. Alay TNI lah. Jane nek ameh bahas wedoan saiki rong wayahe, Pak ya. Engko wae. Nanti Mungkin lah. memang perempuan itu lebih menarik untuk dibahas ya, Pak ya. Iya. Dibanding yang lain. Daripada ngomong ekonomi ya Pak. Oh iya mending ngomong wedoan tapi ya engko sik lah kuwi ana sesine dhewe. Ya ini, Ngomong-ngomong nek masalah ekonomi ngene iki. Oke. iya. Masalah ekonomi kenapa? Masalah ekonomi ini kan ya dhewe nggak ono basic ekonomi ini ya. Cuman kita kan hidup gitu ya. Hidup butuh uang. Hmm. Nggak munafik juga nek dhewe butuh duit. Iya dong. Lagi masa kayak gini, lagi masa corona, golek gawean angel, Iya. ameh usaha ora ndek duit, Nah itu modal tuh susah itu. ameh apa wae angel jane nek masalah ekonomi ngene iki kok iso wong-wong pengusaha kuwi memulai sesuatu yang besar dengan sesuatu yang kecil ya Pak ya. Iya, iya sih. Itu apa ya? Ternyata bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Ya aku ya nyoba-nyoba, Oh, untuk saya kira berhasil sih. Semoga aja nanti berhasil. Cuman ternyata apa ya? Kayak dulu kan kita sering lah lihat para pengusaha di wawancara gitu kan, terus mereka ditanyain gimana susahnya zaman dahulu pas mereka merintis itu kan kita kayak mosok sih kayaknya mereka lancar-lancar aja deh gitu kan. Kan kita hanya melihat mereka pas udah sukses ya, udah punya karyawan banyak, punya pabrik banyak gitu. Tapi ternyata setelah dicoba-coba sendiri, ternyata apa yang mereka bilang tuh bener. Ternyata emang nggak semudah itu, semangatnya nggak boleh patah sama sekali, harus kreatif, harus inisiatif yang tiada henti. Slogan apa tuh? Pengusaha nggak ada matinya itu aku rasa itu bukan slogan tapi emang sebuah prinsip yang harus dijalankan ya. Kalau nggak punya sia-sia malah mati beneran, nanti nggak bisa bertahan dong di tengah-tengah pasar yang apalagi kayak pasarnya hari ini kan apa ya,
pasar tuh kayak cair banget gak sih? Apa yang hari ini hits, seminggu lagi udah hilang. Ada hal baru lagi, hilang lagi gitu Iya. kan. Kalau kita nggak bisa beradaptasi dengan itu, ya kita kocar-kacir juga. Ya apa ya Pak? Ya tantangan lah, sesuatu yang apa ya? Menurutku para generasi muda kayak kita tuh harus mulai berpikir tentang itu gitu. Dalam artian kalau kita bisa membuat sebuah usaha, apalagi kita bisa mempekerjakan, ya bukan apa ya bahasanya bukan mempekerjakan ya, tapi kita bisa bikin lapangan Bekerja pekerjaan. sama. Enggak, kita bisa bikin lapangan pekerjaan yang katakanlah apa ya? Sekarang ada banyak yang di PHK. Nah, siapa tahu gitu, gara-gara usahanya teman-teman tuh mereka jadi bisa kerja lagi. Kan kita jadi ikut menyumbang Iya. apa? Ya menyumbang yang ngasih mereka gaji, bisa ngasih mereka makan dan lain sebagainya, itu kan juga membantu sesama, itu kan sesuatu yang kiranya baik ya buat negara kita Mulia. sendiri. Yoi, mulia lah. Ngono, Ya Pak. kui mungkin nek pengusaha mungkin bukan mung ya. Dasarnya bukan cuman lagi. Pengusaha itu dasarnya dua mungkin ya yang benar-benar jadi basic tuh Mas Isan. Mungkin Apa yang itu, Mas? pertama kreatif, yang kedua sama konsisten, Pak. Benar banget, benar banget. Nah, dhewe wis akeh contohnya lah BlackBerry biyen 2009 ya. Sempet rame, sempet up. Nokia. Mereka tidak inovasi. Nokia sing mbok ya saiki kan Ya, aku pakai mulai Nokia. merangkak naik lagi walaupun Ya dulu walaupun agak sombong ya lah. ada sedikit-sedikit. Heeh. Biyen apa sih? Apa jenenge ke? Symbian. Symbian kan HP-mu Symbian. Biyen HP-ku apa sih? Polyphonic kan. Aku ndelok HP-mu ya Allah wis layar sentuh zaman semono. Saiki wis ya walaupun fiturnya hampir sama kan. Ya, tapi tetap Kalah aja saing dengan yang ketinggalan. lain kan. Kalah Jadi, saing. iya sih. Intinya sebagai pengusaha mungkin inovasi karo konsistensi dan inovatif ya. Ben bisa bertahan lama. Akeh contohnya juga kan saiki. Iya. Perusahaan-perusahaan yang besar. Benar-benar. Dan apa ya, Pak? Sesuatu yang menurutku ini sesuatu yang klise, udah kita dapatkan sejak dari kita kecil, cuman kenyataannya emang nggak mudah dilakukan. Dalam artian begini, sebenarnya Iya, kita benar. tuh kalau mau ngelakuin sesuatu sampai berhasil, kita tuh udah tahu kuncinya. Ya sama, kuncinya ya ada dua juga. Satu, mau berusaha. Yang kedua adalah kita mau disiplin. Aslinya kita itu kalau mau belajar apa aja itu bisa. Tinggal belajar aslinya. Cuman mau atau enggak, gitu kan. Setelah kita mau tuh Iya. kita mau yaitu disiplin atau mau konsisten atau enggak nih. Kalau kita cuman setengah-setengah pas mood doang gitu, ya akhirnya ya metune pas mood tok gitu kan. Padahal kan kita butuhnya setiap hari. Jadi ya mau nggak mau Ya, harus disiplin. Gimana, Pak? ya kaya podcast Dewe iki lah ya. Dewe kan mencoba udah mulai ada sesuatu gagasan untuk Ya, menimbulkan niatnya udah rangsangan ada. otak. Ya jadi Dewe kan ya mungkin sebagai bukan pelopor ya, Dewe juga ingin mengikuti jejak-jejak orang-orang yang sukses gitu kan. Sopo sih sing ora gelem sukses ning dunia iki kan. Semua orang pasti ingin sukses dengan caranya masing-masing dan halal. Intinya halal loh sih Pak. Nah, bener banget. Jadi Dewe wis mulai membuat sesuatu, wis mau untuk berinovasi, mau untuk berkreasi ya. Intinya Dewe tinggal konsisten, aja mut-mutan wae sih. Semoga podcast ini so suwe gitu, enggak Amin. vakum-vakuman walaupun Amin. ya Dewe usaha wae kan, ra ono sing salah karo usaha ini. Mimpi itu gratis, Pak. Ya, Dari benar Pak Tung sekali. semua ringin. Siap. Inspirator sekali. Ya ra? Katanya siapa tuh? Mas Helmi Yahya. Kita tuh kalau mau jadi orang apa ya? Katakanlah orang yang berhasil, orang yang ya
gampangannya bahasa awamnya kita sukses gitu, just do good katanya. Cukup lakukan sesuatu itu Iya, betul. dengan baik aja udah gitu. Jadilah orang baik dan lakukan sesuatu dengan baik. Pokoknya kalau kita bisa konsisten untuk bikin sesuatu yang baik, ntar pasti ada aja rezeki itu akan datang sendiri. Ya semoga kita Mm-mm. bisa istiqomah Betul, lah Pak. di jalan itu. Jadi iki niatnya memang dari awal dari kita ya untuk sharing-sharing kehidupan kita ya, dan mungkin bisa menambah pengetahuan buat teman-teman, karena kita di sini nggak cuman pengen-pengenan ya, tapi memang berawal dari kita ini overthinking, daripada hidupmu nggak ngapa-ngapain rebahan tok ngono kan dhewe ya, membuat sesuatu untuk mungkin menyalurkan bukan hobi yo. Jadi nek dipikir hobi aku kira seneng ngomong loh, Pak. Sama. Aku lu seneng rebahan loh, tapi amah ngasih kapan, ya kan? Iya. Keluar dari zona nyaman itu susah sih. Ini sesuatu yang mungkin apa ya Pak? Ini aneh lah. Dulu pas waktu sekolah tuh, ya Mas Dimas kenal aku lah. Aku kan orangnya bisa dibilang cukup pemalu, agak-agak apa ya, lebih introvert lah daripada extrovert gitu kan. Dan itu pun memang sejak kecil kayak gitu. Kalau disuruh maju aku grogi, ndredeg, ngomongnya terbata-bata dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya apa ya, ketika sampai di kampus, terus aku masuk arsitektur yang kukira peran arsitek itu ada di belakang ya. Kan kita di perencanaan gitu kan. Ternyata kok enggak. Ternyata justru di paling depan, harus ngomong sama banyak orang, di kampus tiap hari presentasi di depan banyak orang. Jadi kayak mau nggak mau ya harus berani bicara, harus bisa bicara juga gitu. Dan ternyata pun saat kita kerja kan juga kayak gitu toh. Kita naik diem aja ya wis mesti digila sama orang. Kalau kita nggak stand up for ourselves ya siapa lagi yang mau membela kita gitu kan. Kita mau nggak mau harus mau paling nggak mau ngomong demi diri kita sendiri. Kalau nggak demi orang lain mungkin kan sulit ya kalau kita demi orang lain, tapi paling nggak kita stand for ourselves dulu. Ourselves. Plus juga kowe gimana? Oh, silahkan. Kowe lanjut kowe. Ya, plus juga aku rasa apa ya, nggak ada yang salah dari kita tuh bicara gitu loh. Apa salahnya sih? Maksudnya dulu kan aku mikir ngapain sih harus ngomong gitu kan, males orang ntar nggak dengerin dan lain sebagainya gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir, ya daripada aku diem aja gerundul sendiri, di hati nggak enak, sesuatu yang pengen aku omongin nggak tersampaikan, mending aku sampaikan aja. Terserah mereka mau nanggepinnya gimana, seenggaknya dengerin po enggak yo. Seenggaknya hatiku sendiri tuh udah lega gitu kan. Dan katanya siapa tuh, Pak Mardigu tuh, Mardigu Wowi tuh. Oh, Mardigu, Bosman. Bosman tuh banyak generasi kita itu katakanlah apa ya, dalam dunia kerja, dunia usaha, mereka salah satu faktor yang bikin mereka nggak berhasil adalah karena mereka berdalih bahwa kan aku introvert, aku malas ngomong gitu. Dan aku setuju dengan itu. Bahwa seintrovert apapun kamu, kalau kamu ada di posisi di mana kamu harus bicara, ya kamu harus bicara. Mau nggak mau. Betul. Ibaratnya kalau salah satu contoh aja lah, Raditya Dika. Itu orang se-introvert itu, tapi ya dia bisa bikin film, dia ngomong di depan umum, stand up, ngecek-ngecekin dirinya sendiri gitu kan. Jadi se-introvert apapun orang itu tetap in semomen kamu harus bisa ngomong dan harus mau ngomong, mau nggak mau. Bener Pak? Karena kita misalnya tertutup, misalnya kan aku introvert, kowe kudu ngerti aku. Nah. Dewe nggak iso berkembang nek kowe ngono kuwi. Angel. Iya sih. Ngono wis angel. Bener. Dan siapa kamu kok orang harus seperti kamu?
di dalam Quran pun kita belajar sampai mati kan, ibaratnya Bener banget. dari dari timang-timang sampai kita meninggal kan. Kita Mm, nggak berhenti belajar, walaupun untuk belajar itu untuk kita keluar dari sesuatu yang nyaman itu susah sekali. Ya kayak kita sekarang kan lagi mencoba untuk keluar dari itu ya. mm, mm. Kita speak aja lah. Jadi mengutarakan sesuatu yang ada di benak kita, biar kita ya lego gitu. Siapa ngerti Ya, dengan pembicaraan kita ini bisa keluar sesuatu yang sedikit berharga. ya, Sedikit paling ya, bukan banyak. paling enggak kita kontribusi nih untuk ngasih manfaat ke orang lain. Walaupun Kadang mungkin, milenial ya, biar kita bermanfaat nah, juga. kita kan habis disinggung tuh, katanya milenial nggak ngasih kontribusi Oh, apapun oh. kan. Jadi ya berkat beliau, saya tergerak hatinya ini untuk apa ya, Betul. ngasih sesuatu. Walaupun mungkin apa ya, podcast ini akan bukan menjadi sebuah referensi penting dalam di Indonesia, tapi paling enggak kami bisa menemani harimu di sela-sela kerja, dengerin kami ngobrol gitu kan, lumayan. Mm-mm. Iya, Seenggaknya lumayan bang nih. ono kontribusinya aku ning uripmu. Ya betul. Karena itu mungkin kegundahan hati kita ya, San ya. Mhm. Karena sering muncul kita nih hidup buat apa gitu kan. Kita sering banget terngiang-ngiang kepala ini, kita hidup ini buat apa, kita hidup ini buat apa, kita ini hidup buat apa. Nah, misalnya dewe berdasarkan agama ya kita berhidup itu untuk ibadah gitu kan ya. Tapi kan kita nggak bisa ibadah tok, nggak bisa cuman hablum minallah ya, tapi hablum minanas. Jadi biar kita ini seimbang antara vertikal sama horizontal. Nah, kita berarti hidup itu kita harus bisa bermanfaat buat orang lain. Ya walaupun kita banyak kurang, banyak salah, tapi setidaknya kita bisa membagikan sesuatu yang baik juga. Ya, Menurutku bener kayak ngono banget. sih. Bener banget, bener banget. Mm-mm. Kalau kata kata Cak Nun tuh, ini sesuatu yang Wah, kukutip di idola. tugas akhirku ini, di kata pengantar. Piye gue? Jadi kalau kata beliau itu bahwa Tuhan itu tidak menginginkan kita itu berhasil gitu loh. Tapi dia cuman pengen ngelihat niat kita tuh maunya apa. Jadi sebenarnya Mm-mm. kalau kita mau ngelakuin sesuatu itu gak harus kok sampai beneran berhasil. Yang dinilai sama Tuhan itu adalah niatmu. Kalau niatmu baik, nah itu tuh Iya. yang dinilai sama Tuhan. Perkara berhasil atau enggak itu juga nanti yang punya keputusan kan Tuhan itu sendiri gitu loh. Kan kita nggak bisa mutusin tuh. Kita Betul, mau, hak prerogatifnya. ya kita mau berusaha segimanapun, kalau emang nggak diizinkan ya nggak akan terjadi. Nah makanya karena kita tahu bahwa yang namanya keberhasilan itu nggak pasti, maka lebih baik ya udah yang penting kita sudah berusaha semampu-mampu kita. Perkara berhasil, alhamdulillah. Betul. Perkara enggak apa-apa. Daripada kita diam aja, seenggaknya kita kan kita bergerak gitu. Daripada mau menang gue ya toh. Sebenarnya kita bisa lebih baik mbak dewe bacot neng Twitter toh nggak ono faedah ya, mungkin ono faedah ya, karena mungkin orang kan ada beberapa tipe ya yang mungkin dengan ngomong dia lega, dengan ngomong dia bisa berekspresi, ada juga yang dengan tulisan kan, Iya karena memang benar. angan-angan orang itu bisa ditulis kalau dia memang ingin gitu, nanti bisa jadi sebuah karya, entah itu buku, entah itu apa. Nah, karena memang kita atau aku ya nggak bisa untuk nulis ya, mungkin dengan cara ini kita bisa berbuat atau bisa merubah diri kita dulu sih setidaknya sebelum bisa merubah orang lain. Ya. Oke. Mungkin ini kayaknya udah sejam belum ya? Aku nggak tahu sih. Ini nggak ada timernya ya. Udah sejam dong sih, Ci? Atau udah ya? Wes kone sekat Udah ya. menitan, Pak. Nah, mungkin ini udah cukup lama kita ngobrolnya. Mungkin ini intro dulu buat pembukaan informal podcast sesi kedua. Untuk sesi selanjutnya nanti aja deh, biar jadi rahasia, biar penasaran. Tunggu aja. Wes ono Iya, clue sih jane.
Nah, ya tadi lah. Bagi yang memperhatikan itu kan kalau kata Al-Qur'an. Ah, tapi mungkin ya udah bingung wongnya sing digarap ki apa dhewe. Ya, kayaknya nggak ada ya. Ngalor ngidul ya. Ayo kan jenenge informal kan. Yo, Bebas lah. Nah, mungkin kita akan kembali lagi minggu depan. Insya Allah kita upload setiap minggu ya, Ci. Iya, harus setiap minggu kita mengisi waktu luang. Insya Allah kita upload setiap minggu. Semoga tiap hari Jumat kita bisa upload. Biar kan Jumat biasanya udah pada selesai kerja gitu kan, Sabtunya libur. Meskipun kayaknya Mas Dimas enggak. Enggak tahu deh gitu. Nggak ada libur, Pak. Oh, enggak ada libur. Kan kalau Oleh. orang kantoran kan pada libur itu ya. Jadi menemani capek-capek kerja. Semoga podcast ini jadi teman lah untuk menghantar weekend teman-teman sekalian. Gitu ya Mas Haji. Untuk sesi kali ini Oke, bagus. kita cukupkan sekian dulu. Semoga ini menjadi intro yang menjadi sebuah latar belakang yang cukup untuk mengantar apa yang akan kita deliver selanjutnya. Semoga menjadi manfaat buat teman-teman semua. Terima kasih banyak. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam. Bye bye. Mati tapi tak mati, seolah hidup ini terasa kosong namun penuh isi-isi. Kupu-kupu terbang melintas malam yang penuh cahaya dan pagi yang penuh dengan kekolatan manusia merayakan dosanya, bagaikan hujan badai basah namun berkobar, bagaikan para pembohong hidup tapi tak hidup, layaknya hidup ini puasa menahan segala mimpi-mimpi. Kupu-kupu terbang melintas malam yang